Oke, baik, selamat pagi bagi anak didik saya seluruhnya, kelas 11 IPA 1 dan IPA 2 yang hadir pada saat ini dalam Zoom Meet ini, dalam pembelajaran daring ini ya. Selamat pagi semuanya, nak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi, salam sehat ya buat kita semuanya. Salam berjumpa kembali di hari pertama pembelajaran seni rupa yang akan kita mulai hari ini. Anak didik saya semuanya, saya berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Tuhanlah kita selalu, serta kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berada di tahun 2021. Jadi selama kurang lebih 1 tahun dari 2020 kita sudah jalannya dengan berbagai tantangan ya, berbagai tantangan, berbagai masalah dan kesulitan bisa kita lalui semua bukan karena kehebatan kita ya, tapi karena Tuhan yang selalu mendampingi kita, menolong kita serta memampukan kita semuanya. Di awal ini saya ucapkan dulu kepada kalian semua, anak didik saya, selamat hari Natal, nak. Selamat hari Natal, Bu. Selamat hari Natal, Bu. Selamat Natal ya. Iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Bu. Ya. Oke, baik. Kalau dengarkan selamat tahun baru ini, saya pribadi merasa senang gitu. Kalau dibilang tahun baru, berarti ada hal-hal yang baru. Ada hal-hal yang baru yang harus kita persiapkan bagi diri kita, supaya sepanjang bulan nanti sampai 1 tahun ini, perjalanan kita harapkan selalu berjalan dengan langgeng. Langgeng itu artinya lancar, tidak ada kemalasan, tetap semangat, itu paling utama. Jadi kalau di 2020 tahun lalu, kita malas ikut JOM, Ibu harap kita janganlah malas di 2021 ini, nakku. Nggak tahu kita sampai kapan kita belajar daring. Tidak ada yang bisa menentukan. Menteri Kesehatan pun tidak ada yang tahu. Kenapa tempoh hari waktu pembagian rapor dibuat 2 pertimbangan. Siapa siswa yang mau tatap muka, silakan okekan. Siapa siswa yang masih sangsi dan ragu-ragu untuk tatap muka, silakan okekan. Dibuat 2 pilihan pada saat itu. Tapi banyak orang tua agak bimbang juga memilih. Dibilang nanti tatap muka takut kena corona. Dibilang nanti nggak tatap muka takut seperti ketinggalan zaman pembelajaran ini. Tapi apapun ceritanya itu, nak, memang mau tidak mau, karena situasi membuat seperti ini, kita nggak jadi belajar tatap muka. Walaupun sudah ada orang tua siswa membuat pilihan, beserta dengan persetujuan anaknya dan keluarga, oke tatap muka, tapi semuanya itu menjadi batal. Karena kenapa? Yang paling utama bagi kita adalah kesehatan. Baru kedualah pendidikan. Jadi untuk apa kita paksakan tatap muka kalau kita pun belum bisa menjaga diri kita? Itu yang paling utama. Belum bisa kita pastikan kita ini akan terhindar 100%. Kalau kita bergabung ke dalam sosialita yang ramai. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan, Gubernur Sumatera Utara mengatakan Sumut belum bisa belajar tatap muka langsung.
Kalaupun ada beberapa sekolah mungkin yang harus mereka lakukan itu, berarti itu sudah sangat luar biasa itu persiapannya, sehingga benar-benar memang ada sanksinya kalau melanggar peraturan yang dibuat bila datang belajar tatap muka. Yang lebih aman dan terkendali itu untuk saat ini adalah belajar daring. Kenapa Ibu sampaikan ini? Mungkin wali kelasmu pun sudah disampaikan ini, supaya begini, walaupun kita belajar daring, nakku, anggaplah ini seperti sekolah biasa yang harus wajib, yang harus kita ikuti, harus hadir di layar-layar ini, hadir kita semua. Layar laptopmu nampak kami lihat. Layar handphone kalian nampak kami lihat. Jangan ada sembunyi di balik layar, di balik kamera. Tunjukkanlah wajah kita. Ya, memang berat kalinya pembelajaran daring ini. Kami pun sebagai tenaga pengajar berat. Bukan 2 kali lipat kerja. Berlipat-lipat kali ganda kerja kami. Kalian pun seperti itu. Jadi seperti terperangkap kita, tapi dengan tujuan positif. Jadi anak didik saya di awal ini saya berbicara nggak terlalu fokus dulu kepada materi. Nanti akan saya ingatkan di terakhir kali nanti supaya gini, kita anak-anak saya mulai langkah hari ini untuk pelajaran seni rupa. Janganlah kamu berusaha mengelakkan diri dari pertemuan Zoom. Supaya jangan seperti pengalaman yang lalu-lalu, nakku, seringkali ada siswa, beberapa orang, bukan hanya 5 ya, bukan hanya 10 ya, seringkali dia saja orangnya tidak ikut Zoom. Itu tolong bertobatlah. Berubahlah 2021, tetap semangat. Kita nggak tahu nanti apakah nanti kamu sampai mau sarjana kamu begini terus. Kita nggak tahu ini zaman ini bagaimana. Tidak ada yang menjanjikan tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian nanti udah beresnya corona ini. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang memprediksi, nggak ada yang bisa. Bahkan di luar negeri pun kita lihat samanya seperti kita ini. Tetapnya daring mereka belajar. Jadi maksud saya jangan gara-gara mungkin bulan 2 lah saya rasa nanti tatap muka, belum tentu. Tapi kita tetap berharap. Kenapa saya tekankan ini? Supaya kamu jangan sepele, nak. Ya, tetap hadir aja. Kalau dalam satu hari ini 6 kali datang Zoom kepadamu, hadirlah kau 6 kali. Sabarlah dengan agak-agak bosan sedikit, biasa nih itu. Ya, jangan berusaha mengelak. Udahlah, nggak taunya ibu ngaruh loh. Kan ibu ngaruh kan nggak teliti dia. Nggak diceknya kok semua. Nah, tapi kalau ada perkataan kita seperti itu, yang rugi bukan ibu ngaruh. Yang rugi itu kalian sendiri, nakku. Bayangkan saja, nakku, kita walaupun online dibayarnya uang sekolah penuh. Ya kan? Lalu kalau penuh kita bayar, lalu apa kontribusi guru kepada kamu? Lalu apa kontribusimu terhadap pembelajaran yang diberikan guru? Harus ada saling itu. Jadi Anda semuanya, biarlah di dalam pertemuan kita ini, disinilah langkah awal, dan sambillah kau perkuat doa-doa, supaya bisa kita nanti, suatu saat nanti, bisa kita tatap muka. Supaya nanti sebelum kalian menamatkan studi dari stoda ini, masih jumpa kita. Masih bilang say hello. Hello Chris Marlen. Yemi Mafirello, gimana? Kapan? Kemana tujuan nanti? Setelah selesai dari stoda, jurusan apa, nakku? Di mana nanti mau kalian ambil, nakku? Pasti sekarang ini sudah mulai terngiang-ngiang itu di hati. Ya kan? Kemana nanti jurusannya, nak? Aduh, kalau farmasi gimana ya? Oh, kedokteran lah, bapakku kedokteran, mamaku dokter. Aku bagian hukum lah. Aku balik lagi akuntansi lah. Kulawan dulu arah, contoh. Bisa aja berubah nanti di ujung-ujung tahun pengajaran. Dari mana bisa kita timbul itu kalau nggak kau persiapkan bagus-bagus?
Janganlah kalian bosan, nakku. Ini satu pesan saya. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan mengusahakan diri beralih dari Zoom, jangan. Apapun kata guru, apapun disampaikan guru, tetaplah kita harus saling menghargai, menghormati, saling mengisi satu sama lain. Jadi anak didik saya percaya tahun 2021 semakin sungguh-sungguh kalian belajar, nakku. Semakin serius. Kalau mau kerjasama pun sesama teman dalam satu grup, belajar bisanya. Nggak mesti langsung bertemu. Bisa. Jadi itu tergantung kemauan kita bersamanya itu ya. Oke anak-anak saya, setiap Zoom pelajaran apapun ikuti. Duduk dengan manis. Kalau disuruh pakai baju dinas sekolah, pakailah baju dinas sekolah, nakku. Ya, kalau ada yang nggak pakai baju dinas sekolah, nakku, tetaplah pakai baju dinas sekolah, nak. Kan itunya peraturan, kan, nak. Nah, nggak apa-apa kalau ada di dalam pertemuan sekarang ini belum pakai baju sekolah atau udah sempat tadi diganti, untuk berikutnya tetaplah pakai baju sekolah ya. Oke, paham, nakku, semuanya? Paham, Bu. Paham, nakku? Iya. Oke, untuk beralih ke menyinggung ke pembelajaran, di semester ini adalah gambar praktek tetap kita kerjakan. Di semester ini agak sulit gambarnya, karena dia termasuk gambar teknik. Ya, sulit ini saya katakan bukan berarti saya membatasi kamu nanti nggak bisa ngitung, enggak. Artinya perlu di sini perhatian, pemikiran, dan juga kemauan untuk mengetahui apa yang hendak kita kerjakan. Sebagai judul materi, kita hari ini adalah menggambar konstruktif. Gambar konstruktif atau proyeksi. Kalau jurusan arsitektur inilah dasar-dasarnya. Kalau jurusan teknik bangunan ini dasarnya. Kalau jurusan teknik-teknik ini dasarnya. Ya, ada hubungannya sama gambar, ada sama pengukuran, ada perbandingan, ada skala. Jadi jauh nanti ke depan ini menggambar konstruksi atau proyeksi ini lebih dikenal dengan gambar perspektif. Kalau pernah kalian mendengarkan gambar perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, atau titik hilang di sembarang tempat, tapi teratur, inilah dia. Jadi nanti awal mulanya kita tidak menggambarkan gedung-gedung megah, bukan. Kita dasarnya yaitu menggambarkan seperti box, kotak, tapi dia tekniknya dari 1 titik dulu nanti. Itu minggu depan kita mulai. Saya hanya menyinggung dulu hari ini supaya nyambung pelajarannya untuk hari Rabu depan. Jadi hari Rabu depan kita masuk ke gambar perspektif. Hari ini ke proyeksi lah dulu judulnya ya. Sebagai KD-nya bahwa siswa mampu memahami dan menggambar apa itu gambar proyeksi, yaitu perspektif. Itu dia ya. Siswa mampu memahami, dipahami dulu kan, dan mampu membuat gambar proyeksi, yaitu khususnya gambar perspektif. Dikhususkan lagi perspektif 1 titik hilang. Ya, oke, baik. Kemudian judulnya saya bikin di sini dulu sesuai dengan yang di RPP saya buat, gambar konstruksi, gambar proyeksi atau konstruksi. Ini artinya secara umum gambar proyeksi atau gambar konstruksi adalah gambar yang dibuat secara terukur. Terukur. Artinya dia ada bentuk ukurnya setelah ditentukan titik hilangnya. Jadi nggak bisa lagi nanti nakku garis apapun.
Kalau lari garisnya itu berarti kamu nggak tepat mengikuti titiknya. Jadi gambar konstruktif itu dibuat aturan-aturannya. Bisa juga dia aturannya itu seperti skala. Ini kalau udah matang dia ke orang teknik ini skala. Kemudian di sini ada panjang, lebar, tebal atau ketinggian atau volume ya. Kemudian ada juga di sini jauh dekatnya. Jauh dekat suatu objek dilihat. Jadi begini dia. Sebagai contoh umum, objek yang jauh, contohlah, kalau kamu kemarin pergi ke Parapat, ya mungkin ada beberapa di antaramu pergi ke Danau Toba, ke Parapat, kemarin mungkin liburan tahun baru ya, kamu mungkin berdiri sambil foto-foto di situ, lalu ada kamu lihat kapal feri itu, kapal yang ada berlalu lalang di Danau Toba itu, sewaktu dia jauh, dia masih sebesar titik. Setelah dekat makin jelas bentuknya, makin jelas, makin dekat, makin dekat. Itu pula yang kamu tunggu kan? Mau ke situlah kamu naik menyeberang ke Tomok contohnya, ya kan? Lalu kalau kita lihat kapal itu tadi sebelum dia datang, dia hanya sebesar titik. Jauh sekali. Jauh sekali dia bentuk titik. Kemudian, oh itu udah datang itu kayaknya, itu apanya ferinya, kamu bilang kan? Oh ya, udah datang, udah dekat. Makin dekat dia kan? Jadi titik tadi berubah menjadi makin besar. Makin nampaknya karena kita lihat dengan mata makin dekat dia makin besar, makin sangat besar lagi. Lalu melaju lagi dia udah masuklah kita misalnya gitu kan, datanglah keluarga melihat kita. Oh dadah, oke, selamat berholiday ya katanya di dadanya kita. Pergilah peri ini lagi menjauh, kita jauhilah saudara kita itu. Kita pun dilihatnya sebesar titik lama-lama. Itulah yang digambarkan di dalam pembuatan gambar konstruktif dan proyeksi ini. Jadi penggambarannya adalah benar-benar tidak menipu kasat mata. Objek yang digambarkan jauh dengan dekat berbeda ukurannya. Objek, contohnya kita berdiri di awal rel kereta api, lalu kereta api itu menjauh dari kita, berjalan dia terus mengikuti rel ini, kereta api ini terus sampai jauh dia menjadi titik. Ya, begitu juga dengan pesawat terbang, contohnya mengudara, contohnya terus terbang. Waktu kita lihat dekat sekali, sangat besar. Makin jauh, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Itu contoh-contohnya. Contoh kamu berdiri di gedung hotel, contohnya lantai 20. Kamu lihat orang-orang di bawah sangat kecil. Padahal sebenarnya kalau kita dekat dia adalah besar. Begitu juga orang lain dari bawah melihat kita dari lantai dasar ini ke lantai 30 hanya sebesar titik kita dilihatnya. Disitulah perbandingan gambar proyeksi ini atau konstruksi ini bila digambarkan. Jadi nanti untuk hari Rabu depan kita perlu mempersiapkan beberapa bahan untuk menggambar ini. Ini judulnya awal mula kita belajar di pertama ini saya sudah buat. KD-nya tadi saya katakan tujuan pembelajarannya siswa memahami dan mampu menggambar proyeksi perspektif satu titik hilang. Itu pertama nanti untuk hari Rabu depan. Jadi Anda semuanya, itu pembelajaran kita ada di buku paketmu, nanti bisa kamu buka halaman 90 dan 91 sampai habis nanti gambar proyeksi itu ada nanti di situ terakhirnya nanti dia sampai ke gambar-gambar
contoh yaitu halaman 119. Jadi bagaimana orang arsitektur menggambarkan suatu bentuk bangunan interior yang menunjukkan ruang dalam suatu rumah atau bangunan, maka di sini yang diperlukan tadi adalah kelihayan atau kemampuan dari seseorang tekniknya dalam membuat perbandingan skala ukurannya. Bagaimana seorang arsitektur itu menggambarkan bangunan yang rumah pribadi yang lebar, ada ruang tengah, ada ruang tidur utama, ruang tidur kedua, ketiga, keempat, balkonnya ada, ruang santainya ada, ruang makan, ruang memasak, apalagi kolam renangnya ada. Itu semuanya ilmunya dari menggambar konstruktif dan juga proyeksi. Tapi memang pelajaran kita ini karena hanya 1 semester, kita mempelajari dasar-dasarnya, yaitu objek itu digambar dari beberapa titik. Ya, pertama itu adalah perspektif 1 titik hilang. Ini nanti kita kerjakan. Nomor 2 adalah perspektif 2 titik hilang. Ketiga adalah perspektif 3 titik hilang. Nanti keempat belakangan ini kalau sempat nanti kita gambarkan, ini adalah membuat gambar titik itu, titik hilangnya itu di luar daripada bidang buku gambar, nanti keluar dia. Misalnya ini buku gambar, nanti kita tempelkan kertas sebagai penyambungnya, di situ kita bikin titiknya. Oke, baik. Anak-anak saya semuanya, sebagai ringkasan daripada awal pembelajaran kita ini, seperti saya katakan tadi, bahwa gambar proyeksi ini atau gambar konstruktif ini dikenal dengan gambar perspektif. Kalau di kalangan kesiswaan, mahasiswa, seni rupa ini dikenal dengan gambar perspektif, ya. Gambar perspektif itu artinya jauh dekatnya suatu objek itu digambar sesuai dengan penglihatan kita. Contoh, ini mata kita. Ini mata, ini garis mata. Nanti objek yang berada di atas batas mata, objek di sini, itu pasti beda dengan objek yang berada di bawah batas mata. Jadi nanti kita menggambarkan ini pasti bisa. Hanya dengan membuat titik. Berarti nanti contohnya, saya misalnya buatkan contoh kotak lah kita bilang dulu ya. Kotak, biar saya ambil kotak dekat di wajah saya nih. Ini kotak digambar. Digambar atau apalah lebih dekat. Dia udah pasti kotak lah ya. Tunggu dulu sebentar, ini saya ambil. Contoh, kita gambarlah ini box kotak ini. Kotak ini kita gambar nanti 1 di bawah batas mata, 1 di atas batas mata. Udah, 1 di sampingnya, 1 di samping lagi. 1 di antara samping dan atas di sini, 1 di sini atas bawah di sininya. Atas, bawah, kiri, kanan, antara atas dengan kiri, antara atas dengan kanan, antara bawah dengan kiri, antara bawah dengan kanan. Itu nanti kita gambarkan duluan. Tapi ini ceritanya kita mulai hari Rabu depan. Dan persiapkanlah beberapa peralatannya dan perlengkapannya seperti coba dulu dicatat. Yang nggak usah saya catat di sini. Disitulah catat. Dengarkan saya anakku ya. Persiapan menggambar perspektif titik 2. Persiapan adanya pulpen kalian di situ atau di bawah mejanya pulpen. Oke, catat dulu nakku, nanti boleh di-share.
Persiapan menggambar perspektif titik 2. 1. Bentar, Bu. Pensel kode H. 1. Pensel kode H. 2. Stip pensil. Stip penghapusnya. 3. Rautan. 4. Penggaris 30 cm dan 40 cm. Kalau enggak ada 40 boleh 50 nakku. Kalau enggak dapat nanti di kampung bilanglah sama kawannya dikirim dari Medan. Ya. Atau ke kota lah. Kalau misalnya ke kampung kan pergi ke kota kali kan. Nah, oke, baik. Kemudian selanjutnya pensel berwarna. Pensel berwarna 1 set atau 1 kotak. Udah? Selanjutnya udah itu aja lah dulu. Nanti susah mencari bahan yang saya bilang ini. Saya perlu kian jeli glitter kian, tapi nggak usah lah. Itu aja. Ulangi buku gambar, pensel berkode H, penggaris, stipnya, rautannya, penggarisnya tadi kan 2 itu kan aku 30 cm sama 40. Kalau nggak ada 40 jadikanlah 50 cm, setengah meter. Nah, itulah dia ya untuk hari Rabu. Nanti hari Rabu kita lanjut lagi lah ini. Ada mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada ditanyakan biar saya bikin kesimpulannya. Halo, IPA 1 dan IPA 2. Ada pertanyaan aku? Tidak, Bu. Gak ada, Bu. Mungkin belum masuk, Bu. Ya. Kapan aku? Nggak ada, Bu. Pas? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, okelah. Saya ulang kembali, gambar proyeksi atau gambar konstruksi itu adalah gambar yang dibuat secara teratur, terukur, dan terbentuk sesuai dengan titik hilang. Jadi gambar proyeksi atau gambar konstruksi itu sama dengan gambar perspektif. Gambar perspektif itu ada beberapa bagian. Pertama, gambar perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Itulah dia untuk awal mulanya. Baik, terima kasihlah kalau begitu. Saya sampaikan kepada adik saya untuk hari Rabu depan jangan ada yang nggak hadir. Semuanya kita harus hadir supaya kita semakin paham pembelajaran kita. Terima kasih buat anak didik saya. Semoga kita semuanya sehat-sehat dan dilindungi Tuhan dan tanpa kekurangan satu apapun di dalam hidup kita. Oke, baik. Terima kasih anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Jangan keluar Bu. dulu. Pagi, Bu. Tunggu dulu. Bu. Absensi kalian sudah kalian isi. Absensi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Oke, baik. Bentar saya SS-kan dulu partisipan kita. Jangan keluar dulu. Saya mengendingkan. Kamera yang tidak aktif saya anggap tidak hadir ya, kecuali tadi yang permisi izin ya. Aura sampai benar. Di bawah Bonar, si Boy Sinaga sampai Faustina. Di bawah Faustina, Fiorello sampai Lydia. Di bawah Lydia, Lintong sampai Febrinadi. Di bawah Febrinadi, Ray sampai Vinka. Di bawah Vinka,
William dan Wirima. Oke, baik. Terima kasihlah buat pertemuan kita. Minggu depan mungkin lebih padat waktunya karena ini masih awal. Terima kasih nak buat pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi. Shalom, Ibu. Bu, pagi. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi nak. Oke.